Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke dalam tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya anak-anak, akan Ibu pimpin doanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita membaca doa sebelum belajar. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'alikni bis-solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk semuanya ya. Nah, anak-anak belajarnya masih dari rumah ya. Kita masih menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi anak-anak harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Karena jika anak-anak semangat dalam belajarnya, insya Allah anak-anak akan mencapai cita-cita anak-anak dengan mudah ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dari rumah ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu tentang 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan ya. Karena bulan ini adalah bulan Agustus, kita memperingati HUT RI yang ke-76 tahun ya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hari Kemerdekaan ya. Akan Ibu tayangkan sebuah videonya. Nah, kita nyanyikan secara bersama-sama. Oke? Siap ya? Selesai. Terima kasih anak-anak sudah semangat menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, baik anak-anak, Ibu ingin mengingatkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Anak-anak masih ingat nggak materi apa yang sudah kita pelajari? Iya benar, tentang kelainan otot ya dan kelainan tulang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui alat pernapasan dari hewan vertebrata dan vertebrata. Lalu, agar anak-anak juga dapat membuat bagan ya, pernapasan dari hewan. Jadi anak-anak mengetahui ya, sistem pernapasan pada hewan itu seperti apa. Bentuk penilaian pembelajaran hari ini adalah dengan instrumen pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti anak-anak mengerjakan soal dan anak-anak membuat bagan dan peta pikiran ya. Setelah itu hasilnya anak-anak foto dan anak-anak kirim ke WhatsApp Ibu. Baik anak-anak, coba perhatikan di sini Ibu akan tampilkan beberapa gambar ya. Ada gambar hewan. Oke, di sini ada ikan, ada katak, ada cacing, ada ayam, dan ada lain-lainnya. Nah, dari hewan-hewan ini ya, mereka semua ini mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda ya. Di sini yang pertama akan Ibu jelaskan adalah cacing tanah. Ya, ada yang tahu cacing tanah itu bernapas menggunakan apa? Ya, benar. Cacing tanah itu adalah hewan vertebrata. Dia bernapas menggunakan
kulitnya. Benar. Jadi cacing tanah itu bernapas menggunakan kulitnya. Lalu yang kedua adalah hewan serangga. Ada yang tahu serangga bernapas menggunakan apa? Iya, benar. Itu bernapas menggunakan trakea, ya. Nah, serangga itu masuk ke dalam hewan avertebrata. Ya. Nah, trakea itu bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh serangga. Nah, lubang-lubang tersebut itu yang dinamakan dengan stigma. Ya, jadi serangga itu bernafasnya menggunakan trakea. Lalu selanjutnya ada hewan ikan. Ya, anak-anak tahu ikan bernafas menggunakan apa? Benar ya, pasti ikan itu bernafas menggunakan insang. Ya, anak-anak tahu kan insang? Insang itu adalah alat pernapasan pada ikan. Ya, anak-anak coba perhatikan yang ada di halaman 2. Oke. Ya, insang itu terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen terlarut di dalam air. Melalui proses difusi, oksigen berpindah ke dalam darah. Air masuk ke mulut dan mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, air akan dikeluarkan melalui celah insang. Jika mulut membuka, maka penutup insang akan menutup dan sebaliknya. Jadi itu adalah proses pernapasan pada ikan. Lalu selanjutnya adalah alat pernapasan pada amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Ya. Hewan yang hidup di dua alam itu mempunyai dua fase. Pada saat muda dia hidup di air, dan pada saat dia dewasa dia hidup di daratan. Oke. Nah, di sini contohnya adalah katak, kodok, salamander, sesilia, dan kadal. Ya. Jadi, pada saat dia di air, dia itu bernafasnya menggunakan insang. Nah, saat dia hidup di darat, dia itu bernafasnya menggunakan kulit basah dan paru-paru. Ya, kulit basah dan lembab itu membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, hewan reptilia. Reptilia itu bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui cara yang sama. Nah, hewan yang termasuk ke dalam reptilia itu apa aja sih? Ada kura-kura, buaya, dan lain-lainnya. Ya. Selanjutnya, di sini ada burung. Ya. Alat pernapasan burung dimulai dari oksigen yang masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan dan ke paru-paru. Nah, di sini ada gambar ya, bagan, yaitu tentang alat pernapasan pada burung. Ya, di sini anak-anak coba perhatikan gambarnya. Oke. Di sini ada lubang hidung, ada trakea, ada paru-paru, dan pundi-pundi udara. Ini adalah bagan pernapasan pada burung. Ya, anak-anak perhatikan dengan jelas. Oke. Selanjutnya adalah hewan mamalia. Mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Dimulai dari hidung, ke tenggorokan, dan paru-paru. Ya. Jadi, itu adalah alat-alat pernapasan pada hewan-hewan yang tadi sudah ada di gambarnya ya, yang gambarnya tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya yang namanya alat-alat pernapasan itu pasti kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, agar badan kita sehat ya, agar udara yang kita hirup itu sehat, menyehatkan badan kita, baik untuk badan kita harus menghirup udara itu yang segar ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan udara yang segar? Adalah dengan menjaga lingkungan kita itu dengan bersih ya, agar menghasilkan udara yang sehat untuk tubuh kita. Coba anak-anak perhatikan teks yang ada di halaman 6 ya. Lalu setelah anak-anak membaca teks menjaga kebersihan, pasti anak-anak mendapatkan informasi yang sangat banyak ya tentang bagaimana cara menjaga kebersihan yang baik dan penggunaan kata tanya.
Ya, di sini ada kata tanya siapa, apa, bagaimana, di mana, kapan. Ya, ada banyak sekali kata tanya yang berada di teks tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini Ibu akan menampilkan tentang peta pikiran dari pencemaran lingkungan. Anak-anak perhatikan contoh peta pikiran dari pencemaran lingkungan. Di sini menggunakan kata apa yang pertama, ya? Apa arti dari pencemaran? Lalu yang kedua, kata di mana. Di mana pencemaran lingkungan itu dapat terjadi? Lalu yang ketiga, dari kata kapan. Kapan pencemaran lingkungan dapat terjadi? Lalu yang keempat, dari kata siapakah. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Jadi itu adalah contoh dari peta pikiran pencemaran lingkungan. Anak-anak menggunakan kata tanyanya apa, siapa, bagaimana, ya. Nah, itu dengan tema pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak membuat peta pikiran seperti itu. Ya, itu adalah contohnya. Anak-anak membaca teks tersebut untuk mendapatkan banyak sekali informasi tentang menjaga kebersihan dan kata tanya. Silakan anak-anak baca yang ada di halaman 6. Oke anak-anak, sampai di sini materi hari ini ya. Dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, anak-anak bisa pahami dan mengerti. Oke. Alat-alat pernapasan pada hewan tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu, di sini Ibu akan menyampaikan tugas-tugasnya, ya. Anak-anak bisa mengerjakan yang ada di halaman 3 dan 4. Yang pertama adalah menentukan alat pernapasan pada hewan-hewan tersebut. Lalu yang kedua adalah membuat bagan pernapasan pada burung. Yang ketiga adalah anak-anak membaca teks, menjaga kebersihan, dan membuat peta pikiran dari teks tersebut. Jika masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan review materi yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang alat pernapasan pada hewan. Tadi cacing tanah menggunakan apa alat pernapasannya? Iya benar, menggunakan kulit. Lalu serangga menggunakan trakea. Lalu ikan menggunakan apa? Iya benar, menggunakan insang. Lalu tadi ada lagi katak, ya. Dia menggunakan apa? Jika di air dia menggunakan insang, jika di darat dia menggunakan apa? Iya benar, menggunakan kulit basah dan paru-paru. Lalu mamalia menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Dan bagaimana cara menjaga kebersihan agar kita mendapatkan oksigen yang bagus untuk tubuh kita, ya. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, ya. Kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang alat pernapasan pada manusia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.